Sok udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai pengaruh positif negatif dari teknologi terhadap prestasi belajar dan kerja. Bersama saya, Nisamia Supiana dan rekan-rekan saya. Saya Muhammad Ashamah. Saya Sarah Murni. Saya Munira Aini. Saya Intan Nurfani. Saya Suciana Alifa. Saya Alfi. Saya satu. Pertama dalam pengaruh positif yaitu dari akses informasi, prestasi belajarnya yaitu teknologi memberikan akses mudah ke sumber belajar online seperti e-books dan referensi serta meningkatkan pengetahuan dan pemahaman. Lalu di sektor kerja, karyawan dapat dengan cepat mengakses data, informasi industri dan pengetahuan terkini untuk mendukung tugas mereka. Dan kedua dalam efisiensi kerja. Untuk bidang prestasi belajar, pertama pembelajaran online dan platform e-learning memungkinkan pembelajaran yang lebih efisiensi dan sesuai kebutuhan. Lalu dalam bidang kerja, automatisasi tugas rutin, meningkatkan efisiensi operasional dan membebaskan waktu untuk tugas yang lebih kompleks. 3. Pembelajaran interaktif. Dalam prestasi belajar, teknologi mendukung pembelajaran interaktif melalui simulasi, game edukatif, dan konten multimedia. Memotivasi siswa untuk belajar dengan cara yang menarik. Kerja, pelatihan interaktif dan simulasi online dapat meningkatkan keterampilan karyawan dalam lingkungan yang aman dan terkendali. 4. Fleksibilitas waktu dan tempat. Prestasi belajar, pembelajaran online memberikan fleksibilitas bagi siswa untuk mengakses materi kapanpun dan dimanapun sesuai kebutuhan mereka. Kerja, pekerjaan jarak jauh atau bekerja dari luar kantor menjadi lebih mungkin dan meningkatkan keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi. Yang kedua yaitu pengaruh negatif. 1. Gangguan dan ketergantungan. Prestasi belajar. Distraction dan media sosial dan perangkat elektronik bisa mengurangi fokus belajar. Kerja, ketergantungan pada teknologi dapat mengakibatkan gangguan seperti non-fiksi yang mengganggu konsentrasi. Notifikasi yang mengganggu konsentrasi. Kedua, ketidaksetaraan akses. Dalam prestasi belajar, tidak semua orang memiliki akses yang setara ke teknologi, menciptakan kesenjangan digital. Dalam kerja, karyawan dengan keterbatasan akses mungkin tertinggal dalam pelatihan dan peluang karir. 3. Ketidakseimbangan pemakaian. Prestasi belajar, penggunaan teknologi yang berlebihan seperti bermain game atau menggunakan ponsel secara berlebihan dapat mengganggu waktu ketika belajar. Kuliah dan kerja, karyawan yang tidak mengelola waktu dengan baik mungkin terjerumus dalam penggunaan teknologi yang tidak produktif. 4. Risiko kecanduan. Dalam prestasi belajar, pemakaian layar yang berlebihan dapat berkontribusi pada masalah kesehatan seperti ketegangan mata dan gangguan tidur. Dalam kerja, karyawan yang bekerja di depan layar komputer dalam waktu yang lama mungkin menghadapi risiko kesehatan seperti ketegangan mata dan gangguan tidur. Baik, ada yang ingin ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, tapi ini bukan bedanya sama pilpres sekarang. Kan ada dari salah satu calon yang ngomongin akan memberikan sebuah internet gratis. Sedangkan dari tadi kan ada dampak negatif. Dampak negatif yang disebutkan oleh kelompok tersebut menyebutkan bahwa ketidaksetaraan akses. Apakah internet gratis akan mempengaruhi ke dalam pengaruh teknologi terhadap prestasi seorang anak? Lalu juga apakah internet gratis tersebut akan sampai merata pada orang-orang agar akses tersebut menjadi merata? Baik, ada lagi? Ada lagi? 3, 2, 1. Baik, Pertama dari saya, mungkinnya izin menjawab. Pertanyaan tadi kan dari awal tadi dalam satu pertanyaan harus dirangkap jadi banyak. Pertama kan dari pemerataan akses internet. Nah itu sangat memungkinkan apabila pemerintah dapat mengatur rencana dan melaksanakan program kerjanya dengan baik seperti program
Ya itu kan program kerjanya itu kan pemerataan tower tower 4G kalau nggak salah kan kan itu jadi tidak terlaksanakan karena dia itu korupsi. Seandainya dia tidak korupsi, pasti pemerataan internet di Indonesia itu dapat terlaksana. Kedua, apakah dengan pemerataan internet tadi dapat mendorong prestasi belajar seorang siswa? Pasti, itu sangat pasti karena di dalam internet itu kan mengandung banyak sekali sumber informasi. Nah, kalau misalnya digunakan oleh mereka yang bijak, pasti itu akan mendorong untuk perbaikan pembelajaran di Indonesia. Jadi pengertian kita doang. Ini ada tambahan. Gini, karena sekarang kan ada internet gratis nih, diratakan internet gratisnya. Tapi kita nggak punya fasilitas buat mewadahi internet itu. Jadi ini teh ada kelebihan dan kekurangannya juga. Di sisi lain pemerataan internet yang kayak gitu ya, kan saya programmernya beliau. Nah, jadi sebenarnya saya ini pendapat pribadi. Jadi buat pemerataan internet ini emang bagus, tapi nggak semua. Nah itu yang punya tadi apakah itu akan jadi akan merata aksesnya. Nah kalau pendapat saya pribadi itu belum pasti akan merata karena internet gratis juga belum tentu si orangnya itu bisa mewadahi internet gratis. Jadi kalau ditanya dampak positif dan negatif pasti ada dampak positifnya seperti tadi yang saya katakan dan kalau dampak negatifnya kalau tidak digunakan dengan sebaik-baiknya pasti akan memicu banyak hal. Dampak positifnya pasti prevent kemana-mana seperti ke informasi kita bisa membuat hoax seperti ke dalam apa lagi banyak KMB dan segala aspek kehidupan yang tidak baik negatif. Tambahan atau tambahkan? Mungkin cukupkan sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila tidak ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.